Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dari Mazmur 106 ayat 34 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannya mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka dihimpit oleh musuhnya sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari Mazmur 106, ayat 34 sampai 48, ada 3 bagian besar yang penting untuk kita renungkan. Pertama, kejahatan bangsa Israel yang menggambarkan kejahatan kita juga, yang ditulis pemazmur dari ayat 34 sampai dengan ayat 40. Bagian kedua, penghukuman Tuhan atas bangsa Israel, atau juga atas diri orang-orang yang mengaku percaya tetapi melakukan kejahatan kepada Tuhan, yang ditulis dari ayat 41 sampai dengan 43. Lalu bagian ketiga ialah Tuhan Allah mengingat janjinya, covenant-nya, berdasarkan kasih setia dan rahmat-Nya untuk menyelamatkan yang sisa, yang mau benar-benar menyadari keberdosaannya. Mereka yang diberikan karunia mau bertobat, yang ditulis di ayat 44 sampai 46. Dan bagian terakhir adalah doa, permohonan, permintaan kepada Tuhan dari yang sisa yang mau bertobat itu, memohon belas kasihan Tuhan, yang ditulis di ayat 47 sampai 48. Mari kita lihat bagian yang pertama. Kejahatan bangsa Israel, umat Allah yang memberontak kepada Tuhan. Pertama, kejahatannya tidak mau taat perintah Tuhan. Yang kedua, melakukan pernikahan yang tidak seiman. Yang ketiga, punya perilaku sama seperti orang-orang kafir penyembah berhala. Yang berikutnya, beribadah seperti ibadah orang-orang kafir itu, dan melakukan suatu pengorbanan manusia, keturunan mereka. Inilah kejahatan dari bangsa Israel, dari orang-orang yang mengaku percaya, yang memberontak dengan sadar dengan sengaja kepada Tuhan. Dari ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40,
merupakan gambaran bagaimana kita sebenarnya tidak lebih dari mereka yang melakukan kejahatan. Kita abai terhadap firman, membiarkan keturunan kita menikah atau menikahkan keturunan kita dengan orang yang tidak percaya. Mereka yang bukan orang percaya, mereka orang-orang kafir penyembah berhala. Bahkan membiarkan anak-anak kita atau keturunan kita atau keluarga kita menjadi korban dari kegelapan dan hidup seperti orang-orang dunia yang menyembah berhala, yang melakukan kejahatan. Karena itu, saya dan saudara harus berani mengakui dan menyesali dan tidak lagi melakukan kejahatan seperti masa lalu. Dan jangan biarkan lagi kejahatan seperti itu terjadi pada diri kita dan anak-anak kita. Pembelajaran yang kedua berkaitan dengan Allah murka dan Allah menyatakan penghukumannya. Orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang duniawi, orang-orang penyembah berhala, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka digerakkan untuk menjadi alat penghukuman bagi umat Allah yang melakukan tindakan kejahatan. Di sini kita sungguh perlu merenungkan betapa dahsyat keadilan dan penghukuman Tuhan terhadap orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Dan Tuhan tidak berbuat main-main untuk urusan keadilannya dan kesuciannya. Jangan permainkan kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah murka, hukuman dijatuhkan, tak ada satupun kuasa kekuatan dari siapapun yang dapat menahan. Kalau itu sudah terjadi, jangan tunda besok. Hari ini bertobatlah, terimalah belas kasihan Tuhan, akui segala kesalahan kita dan minta ampun. Kalau Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita. Yang ketiga, sekalipun ada banyak orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah yang mengaku orang percaya, mengaku beragama. Namun, di antara mereka, di antara umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan, yang telah memberontak kepada Tuhan, ternyata kita perlu tahu bahwa Tuhan masih menyisakan yang telah ditentukan untuk diselamatkan. Berdasarkan pada belas kasihan, covenant, janjinya, dengan kasih dan rahmatnya Tuhan membawa, melepaskan sebagian dari mereka. Sebagian dari kita, kalau saya dan saudara diselamatkan di dalam Kristus dan menikmati pertolongan Tuhan, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Mereka yang kafir, penyembah berhala, penyembah roh jahat, mereka akan dihukum dan berada di dalam penghukuman kekal. Tetapi kita, saya dan saudara yang digerakkan Tuhan untuk percaya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja, akan menerima hidup kekal dan menikmati perjanjian kekal untuk kita menerima rahmat kasih setianya. Bagian yang keempat, ini adalah suatu permohonan yang sungguh dari pemazmur sekaligus juga pembelajaran bagi kita. Senantiasa meminta kepada Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kumpulkanlah kami umat pilihan-Mu dari antara segala bangsa, supaya kami bisa bersyukur, memuji-Mu, untuk selama-lamanya. Ini permohonan. Ada banyak orang pilihan yang masih bercokol berada di antara bangsa-bangsa kafir, di antara orang-orang penyembah berhala, di antara agama-agama duniawi, di antara mereka yang ditipu oleh setan, si jahat, dan manusia. Masih ada banyak orang di sana. Tuhan, selamatkanlah mereka, umat pilihan yang Kau tentukan dari semula, di dalam Kristus dan melalui Kristus anak-Mu yang tunggal. Gerakan hati mereka oleh Roh-Mu, supaya mereka yang belum percaya saat ini karena kesulitan pengertian dan pemahaman mereka, ubah hati mereka yang sudah Engkau tentukan itu untuk diselamatkan, untuk dikumpulkan, disatukan menjadi satu umat Tuhan dari segala bangsa. Inilah permohonan yang indah yang menggerakkan hati setiap orang percaya untuk pergi memberitakan Injil Yesus Kristus, karena sungguh di luar Kristus pasti binasa, pasti mendapatkan hukuman, pasti mengalami murka, dan pasti melakukan kejahatan seperti orang-orang kafir dan dunia itu. Kiranya Tuhan menolong dan mengertikan ini kepada kita. Kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, berarti Tuhan mengendaki kita bertobat dan terimalah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.